selalu bahagia. Masya Allah. Ya. Jadi lihat konsep kehidupan pertama ya. Perhatikan konsep kehidupan yang pertama. Allah itu ketika meminta kita hidup di dunia mencari bekal untuk perjuangan kita sampai ke akhirat ini, Masya Allah, bukan ingin membebani kehidupan. Bahkan dalam mencari bekal ini pun Allah tidak menginginkan kita sedih dalam mencarinya. Allah tidak menginginkan kita gelisah dalam mencarinya. Dan Allah tidak menghendaki seseorang misalnya tidak bahagia dalam mencarinya. Jadi kata Allah, silahkan turun ke bumi, cari bekal yang baik. Saya berikan petunjuk supaya saat Anda mencarinya ada kenikmatan dalam mencarinya. Bahagia ya. Masya Allah. Silahkan tenang ya. Silahkan nikmati itu semua ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini saat diciptakan oleh Allah dari keturunan Adam yang diberikan kehidupan untuk tidak bahagia. Tidak. Ya. Tidak ada yang diciptakan untuk sedih, nggak ada. Kamu saya ciptakan buat sedih aja ya, dari pagi terus sampai malam, nggak ada. Jadi semuanya itu tenang, nikmat. Jadi kalau ada orang yang hidupnya larut dalam kesedihan, tidak pernah mencapai kebahagiaan, tidak pernah hadir ketenangan dalam dirinya, maaf, yang salah bukan kehidupannya, mungkin Anda nggak baca petunjuknya. Jelas di sini? Jadi yang keliru itu bukan kehidupannya. Ya Allah, kenapa Engkau hadirkan ya Allah pada saya seperti ini? Bukan karena Allah menghadirkan, bukan. Karena Anda nggak baca petunjuknya. Ini hudan. Baik, bisa terpahami sampai di sini? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Ya, pelan-pelan. Bisa saya hapus? Baik ya. Beda antara menghapus dengan dihapus, ya. Baik. Beda antara menghapuskan dengan dihapusin, itu lain ya. Baik. Bismillah. Tenang saja, saya tidak minta Anda menghapus ya. Fokus saja. Sekarang perhatikan. Petunjuknya disebut apa tadi? Hudan. Kalau petunjuk ini diikuti, maka hidup kita akan, masih ingat tadi? Baik, bahagia, Masya Allah. Kedua apa? Ambil lawannya ya. Maaf, tadi kan tidak gelisah. Lawan dari tidak gelisah berarti apa? Salah, lawan dari tidak gelisah, gelisah. Awas jangan. Sudah sarapan? Lawan dari tidak gelisah itu gelisah. Jelas ya? Persamaan dari tidak gelisah namanya apa? Tenang ya. Di hidupnya pasti tenang. Awas, kadang-kadang saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, ketenangan itu terkadang lebih penting daripada benda materi yang kita pegang. Ya, kalau Anda mau pilih silahkan seperti biasa gitu kan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga. Anda mau pilih yang mana? Tidak mudah gitu kan. Sakit tapi tenang atau sehat tapi gelisah. Ya. Yang ketiga tadi apa? Tidak bersedih. Tidak bersedih tandanya apa? Senang. Masya Allah. Apa bedanya senang dengan bahagia? Yang paling gampang tulisannya. Pertama bahagia, kedua senang ya. Nah itu biar cepat lah. Baik. Kita turunkan dulu. Sekarang perhatikan. Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi walaupun cuma mencari bekal untuk pulang di sini, kecuali hidupnya mesti bahagia, mesti tenang, mesti senang. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, pekerjaan tidak bahagia, hidup sosialnya tidak bahagia, nggak ada ketenangan gitu kan, Masya Allah, saat mau nikah dituliskan samara, bahkan pakai tak ujungnya, samarata gitu kan, sakinah, mawadah, rahmah gitu kan, dan tambah. Baik, tapi tidak dihadapi dan tidak didapatkan semua itu. Misal yang salah apa? Yang salah bukan kehidupannya, yang salah ini petunjuknya mungkin tidak dilihat. Karena itulah kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap generasi berganti dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai generasi setelahnya, itu selalu oleh Allah diturunkan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan pola kehidupan umat yang dijalani. Ya, teruskan. Saya tuliskan saja langsung kepada Nabi terakhir. Setiap berganti generasi, ya, sampai ke Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hudan, ya, petunjuk kehidupan yang sesuai dengan pola kehidupan umatnya.
Jadi begitu berganti generasi, ditunjuk oleh Allah seorang Nabi Rasul untuk menyampaikan hudan. Ganti lagi, turunkan lagi. Ganti lagi, turunkan lagi. Masya Allah. Berita baiknya, saya agak cepat supaya bahasan kita lebih cepat sampai ke intinya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, maaf saya mohon izin untuk bertanya dulu. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir atau sebelum terakhir? Terakhir ya, baik. Jadi ketika beliau diturunkan, ada Nabi lagi setelahnya? Ada Rasul lagi? Tidak, berarti mohon maaf, beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir untuk umat yang terakhir. Karena tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti untuk zaman yang terakhir. Ketika habis umatnya Muhammad, maka zaman itu akan berakhir. Jadi beliau diutus sebagai Rasul akhir zaman, kita pun umat akhir zaman. Ustadz-ustadz yang ngajar, ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya. Baik, jadi siapapun yang mengajar itu sudah berada di akhir zaman. Hanya kita tidak bisa mengetahui kapan zaman akan berakhir. Sudah sampai sini? Yang dituntut dari kita bukan memikirkan kapan zaman berakhir, tapi yang dituntut persiapan apa yang Anda telah siapkan untuk menyongsong berakhirnya zaman. Karena belum tentu sampai ke akhir zaman gitu. Sudah sampai sini? Gak apa-apa, bingung gak apa-apa, yang penting cerna aja dulu ya. Zaman Nabi Muhammad SAW, hukum Qurannya diturunkan juga hudan. Pindah ayatnya, Quran surah kedua ayat 185. Posisi di sebelah kiri di pertengahan. Baik, fokus sebentar. Karena beliau ini sallallahu alaihi wasallam Rasul terakhir untuk umat terakhir, maka mesti beda hudannya antara beliau umat terakhir dengan umat-umat sebelumnya. Mesti lebih lengkap karena akan mengalami beberapa generasi-generasi, mesti lebih komplit dan mesti lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan tuntunan sebelumnya. Ya. Karena itu kemudian Allah menurunkan petunjuk khusus untuk umat terakhir dengan nama yang sangat khusus, ya. Dan diturunkan di waktu yang sangat khusus. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di bulan Ramadan kata Allah diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran ini? Bukan sekadar diturunkan. Lihat kalimat setelahnya, hudan linnas. Hudan linnas. Apa artinya nas? Manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau mencakup umum? Umum. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran kalimat an-nas. Sifatnya umum, mencakup orang beriman ataupun tidak. Jadi kalau semua orang bisa mengambil petunjuk dari Quran, apakah dia tidak beriman, apalagi yang beriman, itu pasti akan mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan. Termasuk ini. Jelas begini? Baik. Fokus sebentar. Jadi pada zaman Nabi SAW pun diturunkan petunjuk yang terakhir dengan lebih lengkap, yang paling mulia, berlaku untuk semua manusia. Masya Allah. Apa itu? Al-Quran. Saya berikan ilmu ya sedikit dulu dalam kaidah. Jika ada sesuatu diinformasikan, dikaitkan dengan waktu atau tempat yang istimewa, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting. Ya, sangat pentingnya dengan waktu dan tempat yang istimewa itu. Ya. Saya beri contoh misal. Di antara sekian hari yang paling istimewa hari apa? Hari Jumat ya. Kemudian ada informasi di hari Jumat ya, dilekatkan dengan namanya, maka informasinya begitu penting, jangan sampai ditinggalkan karena itu senilai dengan kemuliaan waktunya. Ya. Baik, Quran surah ke-62 misalnya, Al-Jumu'ah, langsung namanya Jum'ah, ya, tentang harinya. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah memiliki iman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Bahasa Qurannya bukan salat Jumatnya. Bahasa Qurannya, jika Anda diseru, diingatkan untuk menunaikan sholat di hari Jumat. Min yaumil jum'ah, di hari Jumat, di sebagian waktunya. Kalimat sholat itu di ayat sebelumnya sudah banyak kalimat sholat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, gitu kan? Wa aqimis shalah wa aqimus shalah, banyak. Tapi kalimat sholat di sini dilekatkan dengan satu hari yang sangat istimewa. Artinya, sholat yang ditunaikan pada hari Jumat ini memiliki nilai berbeda dengan sholat-sholat yang biasa ditunaikan, senilai dengan keutamaan Jumatnya. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat yang bertepatan dengan di hari ini, itu ruginya luar biasa, seakan-akan kehilangan keutamaan Jumat. Jelas di sini? Sekarang, ada satu petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dipilih waktu yang terbaik. Ya. Kalau hari Jumat itu yang
yang terbaik di dalamnya waktunya kapan? Ya? Pada dasarnya. Karena disebut harinya, ya seharinya bagus semua. Yaumul Jumat berarti seharinya bagus semua tuh. Sehariannya bagus. Walaupun kata Nabi dari seharian itu ada beberapa sekejap yang lebih baik dibandingkan dengan kesehariannya itu. Ada yang menafsirkan di antara dua khutbah, ada yang menafsirkan ba'da asar, tapi pada intinya kata para ulama, kalau Anda tidak ingin kehilangan momentum itu, setiap detiknya manfaatkan beramal soleh, maka Anda tidak akan kehilangannya. Tapi Masya Allah, ada satu waktu yang bukan setiap harinya bernilai kebaikan, dalam sebulannya semua bernilai, dilipat gandakan pahalanya, peluang dosa terampuni, rahmat diturunkan, malamnya luar biasa, sampai-sampai jangankan yang biasa ibadah, yang jarang ibadah pun jadi tergerak tuh. Masya Allah, yang jarang ke masjid di saf pertama dalam sholatnya, yang gak pernah baca Quran bisa pegang mushaf gitu kan. Bulan apa itu? Ramadan. Ya, Allah memilih dalam sekian perjalanan bulan sampai tahun, dipilih bulan Ramadan. Ketika bulan yang istimewa ini kemudian dipilih untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan atau Al-Quran ini begitu penting, begitu istimewa, sehingga dipilih waktu yang terpenting. Jelas di sini? Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau Anda abaikan Quran ini, sama dengan Anda mengabaikan kemuliaan Ramadan yang satu ada diturunkan di dalamnya. Atau dalam bahasa yang lain, seperti Anda semangat hadir di dalam Ramadan, semangat kejar tarawihnya, semangat berpuasanya, seperti itu pula hadirkan semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang saat Ramadan rajin ibadah, tapi ketika bertemu dengan Al-Quran jadi menjauh. Itu aneh. Ya. Karena sama kemuliaannya itu sama-sama penting di sini. Ya, jelas ya? Baik. Apalagi kalau ada orang mempersoalkan isi Quran, itu lebih aneh lagi. Ya, lebih aneh lagi. Ya. Pelan-pelan. Baik. Karena ini penting, beda dengan kitab sebelumnya, maka Allah pun tambahkan penutup pelengkap yang tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Saya langsung ke ujung ayatnya, yuridullahu bikumul yusra. Dengan Anda memahami isi Quran ini, dibawa petunjuknya dalam kehidupan, kata Allah, maka kami menginginkan dengan itu kehidupan Anda menjadi mudah. Wala yuridu bikumul usra. Masya Allah. Dan Allah tidak menghendaki kehidupan Anda susah, ya, mudah. Masya Allah. Pelan-pelan. Jadi tidak cukup kata Allah hidup itu bahagia saja, tenang saja, senang saja, tapi hal yang dijalani tidak mudah. Untuk umat terakhir kami berikan petunjuk yang khusus. Kalau Anda betul-betul lihat itu, praktekkan dalam kehidupan, kami jadikan hidup Anda mudah. Di rumah mudah, di kantor mudah, di jalan mudah, senang dinikmati, tenang dijalani, dan bahagia bisa diraih. Jelas seperti ini? Baik. Jadi konsep pertamanya sederhana, ya, sederhana. Kata Allah, jika Anda ingin mendapatkan nilai-nilai ini dalam kehidupan, maka ikuti petunjuk dalam Quran.